masuk ke jaringannya si Freddy Pratama. Kamu bisa mengenal, saya bisa mengenal Sarukan ya, tapi saya tidak pernah ketemu dan lihat Sarukan. You jangan, kita tidak boleh berpikir bahwa orang ketika mengenal sesuatu itu sudah bagian daripada dia. Saya bisa mengenal Sarukan, tapi saya tidak main film dan Sarukan. Maksudnya proses pemeriksaan hari ini yang sedang berjalan itu kita dukung dan oke, itu sangat luar biasa, hebat bagi kepolisian. Tetapi dalam konteks ini Zul jangan dibawa seolah-olah Zul itu memang bagian dari gembong ini gitu. Zul bahwa masuk dalam rangkaian jaringan itu artinya ternyata selama ini kita juga sadar ya, ternyata Zul ini masuk di dalam rangkaian jaringan ini. Tapi Zul nggak pernah tahu kalau sebenarnya jaringan yang ada pada dia hari ini itu adalah jaringan Casanova. Itu. Saya kira itu. Tapi poin yang tadi Bang soal uang yang dikasih per bulan, sebenarnya kan secara logis adalah gimana mungkin orang bisa percaya ketika dikasih duit itu nggak tanya ini dari siapa, kemudian untuk apa dan apa imbalannya. Jadi gitu. si Rian waktu itu ya, si Rian bahwa ada semacam rasa sedih untuk keluarganya, kemudian Rian bertanggung jawab untuk memberi apa namanya itu ya. Kemarin si Zulnya kayaknya kayak gitu. Ada kok di sini. Dalam surat. Coba nanti teman-teman nanti dibacakan suratnya ya dari Zulnya, biar teman-teman bisa paham secara jauh apa yang dimaksud dengan Zul. Nggak keras ya Kak suaranya. Zul itu tidak pernah mengenal Freddy Pratama sebelumnya. Zul mengetahui Casanova itu setelah Zul mendengar keterangan dari teman satu perkaranya ketika di BAP oleh Polda pada Maret 2019. Yang kebetulan mereka itu satu perkara ada 9 orang, dan ketika itu mereka semua mendapat bulanan 4 juta rupiah. Jadi bukan hanya Zul, tapi semua mendapat bantuan secara cuma-cuma untuk membantu memenuhi kebutuhan mereka di Rutan Cipinang. Dan itu hanya berjalan 7 bulan kurang lebih selama di Rutan Cipinang dari bulan 6 sampai bulan 12 2019. Setelah itu udah nggak ada hubungan lagi. Tuh, adapun yang berhubungan dengan Freddy Pratama bukan Zul, tapi yang satu perkaranya yaitu Rian R. Dan uang itu diberikan cuma-cuma untuk membantu biaya mereka selama di hutan. Dan Zul tidak pernah terlibat dengan peredaran narkoba oleh Freddy Pratama, apalagi menjadi kaki tangan. Berita yang beredar ini sangat menyudutkan Zul, seakan hubungan Zul dan Freddy Pratama masih berlangsung sampai saat ini. Dan nanti saya bacain buat media. Kebetulan Kak Zul kemarin bikin surat terbuka juga buat teman-teman media. Dibacakan aja lah. Sekalian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman pers, sesungguhnya semua perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak, termasuk menambah-nambah berita yang menjurus kepada fitnah terhadap saya sehingga membangun opini bahwa seakan saat ini saya masih terlibat dalam kasus yang menyeret saya di 2019. Terlalu banyak berita yang tidak benar dan meresahkan saya dan keluarga saya, seperti judul berita kaki tangan Freddy Pratama, pengedaran narkoba di Sulawesi dan lain-lain. Ini semua berita yang tidak benar. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang suka menyebarkan kedustaan, karena itu adalah perbuatan yang sangat zalim. Jadi kemarin Sabtu saya ketemu Kak Zul, karena kan berita juga udah banyak dan saya nggak bisa klarifikasi langsung. Jadi saya Sabtu itu pagi setelah saya pulang ngambil ngerias, saya langsung ke lapas ketemu dan saya bertanya masalah ini. Karena saya juga udah nggak tahan dengar, jadi saya suruh bikin surat, dan apa yang saya bisa tangkap dari omongannya ya, saya tulis dalam satu catatan. Karena tahu sendiri sempat tanya nggak sama Kak Zul, maksudnya pernah ketemu langsung sama si Casanova yang ternyata katanya si Freddy Pratama. Gimana mau kenal langsung, orang kenal Rian aja Desember. Jadi itu deh. Jadi memang Zul ini sama sekali tidak pernah berhubungan langsung dengan yang namanya Casanova atau Freddy Pratama.
nggak pernah. Kemudian Zul tidak pernah tahu kalau dalam kasus narkoba yang melibatkan dirinya itu adalah jaringan Casanova itu, nggak pernah tahu dia. Pada saat dia ditahan pun, dia pada saat dia mendapatkan bantuan dana dari semuanya, mereka dapat bantuan dana, dia nggak tahu, dia pikir mungkin orang, jadi orang nggak paham, nggak tahu. Dan pada saat itu semua lagi blank juga kan, orang ditahan, orang menghadapi tekanan yang sebegitu dahsyatnya, dia mana mungkin dia harus pertanyakan ini dari mana, dia nggak perlu tahu. Bagi saya selalu saya menyampaikan ke Bang Zul, kamu buka saja gitu apa yang ada, tapi Bang Zul apa yang mau dibuka gitu. Nah, orang dia tidak pernah melakukan itu. Saya ingin tegaskan sekali lagi bahwa tolonglah bahwa Zul itu tidak pernah terlibat di dalam jaringan internasional, narkoba internasional. Tapi bagi kami sangat mengapresiasi tugas-tugas polisi, kinerja polisi yang sekarang ini sedang mengejar itu. Kita persilakan, ungkap aja semuanya. Dan harus ada ini proses. Kita setuju, tapi jangan sampai menggiring Zul seolah-olah masih dalam kaitannya orang di dalam aja itu. Bagaimana itu? Bagaimana mungkin dia bisa menjalankan bisnis narkoba yang sebegitu dahsyatnya, kemudian Zul masih terlibat dalam urusan haram itu? Kalau misalnya hari ini teman-teman, ini Zul sudah ditahan beberapa tahun ya. Pada saat 7 bulan pertama memang ada bantuan itu, tapi sekarang ini nggak ada. Artinya Zul itu udah clear, udah memiliki kehidupan barunya, udah mulai menyesuaikan dengan situasinya. Karena itu kami ingin menyampaikan secara terbuka, Zul tidak pernah lagi melakukan tindak pidana apapun saat ini. Dan Zul tidak dapat dipidana dalam kasus yang sama. Kemudian yang ketiga, Zul akan tetap kooperatif dan akan tetap terbuka apabila kepolisian membutuhkan Zul untuk hal-hal yang tentunya informasi-informasi yang dia ketahui. Tapi tidak bisa dipaksakan. Teman-teman memaksakan bahwa Zul itu harus ada di situ. Nggak bisa. Karena Zul memang tidak pernah tahu dan tidak pernah ketemu yang namanya Casanova. Bang, sedikit penegasan. Berarti ketika Bang Zul menerima uang di awal, Abang sama Pak sendiri mengetahui? Enggak. Tidak mengetahui. Dan Bang Zul juga tidak mengkomunikasikan itu. Kan itu tadi saya udah baca kan, buat perhitungan di dalam. Saya benar-benar tidak tahu. Oh, bukan buat keluarga segala macam. Bukan, ya Allah, saya setengah mati kerja, Bu. Aja abang dulu buat keluarga. Enggak, maksudnya Zul itu kan pada saat itu ya. Mungkin maksudnya gini, nggak mungkin dengan kondisi saya yang nggak kerja gitu kan, nggak mungkin Kazum minta-minta uang ke saya. Mungkin dalam bentuk yang membantu keluarga biar dia nggak pusing nih keluarga saya, biar dia sendiri yang mengurus uang yang dikasih. Jadi kan awalnya sebenarnya yang dapat uang itu sebenarnya teman-temannya awalnya, teman-temannya ini yang sebenarnya hanya karena dia ini ikut diikut sertakan juga dikasih. Dia merasa Karena ini bagian dari kelompok yang dihukum pada saat itu, dikasihlah bagian 4 juta juga. Berarti penegasannya Bang gini Bang, berarti Bang Zul bisa terlibat dalam situasi berarti. Iya, bisa dipukul. Jadi dia terpaksa dapat bagian juga gitu karena orang-orangnya ini gitu. Jadi misalnya nih kita bareng-bareng berlima gitu ya kan, atau bersepuluh, terus Zul nggak tahu apa-apa nih. Ya ternyata dia terpaksa harus terlibat di situ. Ya kalau teman-temannya dapat ya mungkin dikasih juga gitu. Diambil aja. Tapi bagi Zul pada saat situasi blank itu, dan kami juga ya bingung saja kok bisa ada gitu. Nah dari komunikasi sama Bang Zul sendiri ketika menyampaikan masalah ini, ketika yang aku bilang tadi teman-temannya kan dapat, nah Bang Zul sendiri tuh maksudnya yang memiliki juga dari sumber yang sama atau dari tangan temannya? Iya dari tangan temannya, dia nggak paham Dari tangan temannya. Si Rian itu loh. Yang inisial Rian ini. Sial dong. Inisial. Abang dari saya ada kemungkinan mengajukan justice kolaborator karena mungkin nggak maksudnya perlu kan? Gimana kan mau nggak, maksudnya kayak akhirnya kan Zul membantu soal si kasus kredit pertama untuk meringankan si hukumannya ini. Ya nggak perlu, nggak, orang mau justice kolaborator gimana, orang nggak paham, nggak tahu gitu. Jadi justice kolaborator itu kecuali dia tahu, dia ada di dalamnya, dan dia nggak paham, nggak tahu.
Jadi orang ini, Zul ini adalah orang yang tidak pernah tahu keadaan peristiwa itu, lalu kemudian dia dilibatkan hanya karena sialnya dia pada saat itu dia ada. You ngerti nggak? Terjadi kasus pembunuhan misalnya, dia tidak tahu apa-apa, dia ada di situ juga, turut ditangkap, dan dia mungkin saja polisi tahu lihat dia pegang batu, atau tahu-tahu dia mungkin juga melempar, tapi dia tidak tahu dibunuh ini orang karena apa. Tapi apa mungkin 30 kg sabu dan 23.000 ekstasi Dalam konteks itu butuh pembuktian, tapi oke lah, kami menerima bahwa Zul diasosiasikan, dia mengetahui itu. Tapi Zul benar-benar sampai hari ini clear, dia nggak paham, dia nggak tahu bahwa narkoba ini asalnya dari mana, dan dia bahkan tidak tahu. Beberapa BAP-nya di persidangan juga Zul tidak pernah tahu kan. Selalu hanya dipaksakan dia tahu, Zul nggak tahu, dan kami juga tidak tahu kan sebetulnya. Jadi oke lah, hari ini Zul sudah ditahan, sudah dipenjara 18 tahun. Zul sudah ikhlas menerima kasus ini sudah divonis, sudah selesai. You mau paksakan dia seperti apapun juga nggak akan mungkin membuka apa-apa, karena Zul itu ya sudah, kami dan istrinya udah keluarganya itu udah menerima bahwa oke lah, kasus ini dihakim dan divonis bahwa kami mengedarkan itu kan dalam putusannya. Dan kami menerima itu udah oke lah. Tapi bahwa ini tidak pernah tahu itu Zul. Zul nggak pernah tahu, dan Zul nggak pernah melakukan itu. Bang, pengen tanya ke Mbaknya, Mbak, kemarin beberapa bulan lalu Bang Zul sempat ikut konser juga. Iya. Akhirnya ada beberapa aktivitas Bang Zul yang memang menjadi pertimbangan adanya remisi ataupun yang lain pertimbangan. Nah, ketika dapat kasus ini, gimana sih tanggapan Mbak sendiri? Kan kemarin Bang Zul konser tuh, yang kemarin ada eventnya pemerintah tuh, terus Mbaknya juga bilang bahwasanya Bang Zul aktif juga di lapas, ngasih pelajaran seni dan sebagainya macamnya. Nah, orang Mbak ketika tiba-tiba diseret kasus ini gimana Mbak? Kayaknya nggak ada pengaruh, karena emang Kak Zul kan nggak terlibat dengan kasus Freddy Pratama saat ini gitu. Dia kan cuma dipanggil jadi saksi dengan keterangan dia di 2019 yang lalu gitu. Jadi saya rasa nggak ada Hal yang luar biasa. Jadi begini, teman-teman tidak usah terlalu heboh gitu. Ya biasa aja. Zul ini diperiksa oleh kepolisian, itu hal yang wajar, karena dia sedang menjalani kasus narkoba yang sedang melibatkan Freddy Pratama. Jadi wajar-wajar saja. Tapi untuk melibatkan Zul secara jauh, ya Zul juga paham bahwa dia tidak mungkin harus dipenjara 2 kali gara-gara kasus yang sama. Nanya-nanya kabarnya aja lah, Retno. Kabar terakhir dari Bang Zul sendiri. Alhamdulillah sehat. Kemarin kan ketemu, nanya, terus ya dia juga kan udah dengar berita langsung dari Kalapas gitu. Kok beritanya kayak gitu? Cuma dia mah menanggapinya dengan positif. Tolong dibantu aja buat dikasih tahu ke teman-teman media, biar jangan digiring opini yang apa ya? Seolah-olah Zul melakukan aktivitas baru lagi. Benar. Gitu aja sih. Karena waktu ketemu juga saya tuh agak mepet karena saya harus kerja lagi gitu di hari Sabtu. Fisik dan mentalnya seperti apa? Alhamdulillah sih. Fisiknya gemuk seperti biasa udah mulai bersih. udah bersih. Oke semua? Mana ya? Oke, terima kasih. Oke.